Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alkanur Antasukma dari SD Aisyah 01 Program Khusus Boyolali. Hari ini saya akan bercerita tentang salah satu pahlawan yang saya kagumi, yaitu Ki Hajar Dewantara, dengan judul Mimpi Sang Guru. Di sebuah desa yang diliputi kabut penjajahan, hiduplah seorang anak bangsawan yang bijaksana bernama Raden Masowati Sorjaneggra. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia adalah pria yang telah melepaskan gelar kebangsawanannya agar bisa lebih dekat dengan rakyat jelata. Setiap harinya, Ki Hajar mengajar anak-anak pribumi di sebuah pendopo sederhana yang disebut Taman Siswa. Namun, di tengah semangatnya ada keresahan yang mengganjal di hati Ki Hajar. Ia melihat anak-anak didiknya belajar dengan wajah muram, seringkali ketakutan oleh ancaman hukuman. Penjajah Belanda hanya ingin mereka menjadi pekerja penuh, bukan pemikir yang merdeka. Malam itu, Ki Hajar tertidur di pendopo dengan gelisah. Dalam tidurnya, ia mendapatkan mimpi yang luar biasa. Ia melihat dirinya berada di sebuah sebuah hutan yang gelap gulita. Pepohonan besar menjulang tinggi menutupi sinar matahari, dan anak-anak yang ia kenal tampak tersesat dan ketakutan. Mereka berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti perintah dari bayangan-bayangan menakutkan yang disebut penjaga hutan. Para penjaga itu melarang anak-anak untuk melihat ke atas atau bertanya, memaksa mereka berjalan terus melewati jalan yang sempit dan berliku. Tiba-tiba dari kegelapan muncul cahaya hangat yang berbeda. Cahaya itu bukan dari api, melainkan dari sebuah lentera yang dipegang oleh seorang tua yang bijaksana. Orang tua itu adalah gambaran dari suara hati Ki Hajar sendiri. Mereka tidak akan menemukan jalan jika hanya mengikuti perintah, kata orang tua itu. Mereka harus menemukan jalan mereka sendiri. Orang tua itu mengajak Ki Hajar berjalan. Setiap kali ia mendekati anak-anak, lentera yang dipegang itu tidak langsung menyinari jalan, tetapi mengarahkannya pada bibit-bibit pohon kecil yang tumbuh di sekitar akar pohon raksasa. Pendidikan sejatinya adalah menuntun, bukan menuntut. Tugasmu adalah menuntun mereka untuk menemukan kekuatan kodrat mereka sendiri, seperti menuntun bibit-bibit kecil untuk tumbuh menjadi pohon yang kuat. Ki Hajar mengangguk mengerti. Lalu orang tua itu berpindah ke tengah kerumunan anak-anak. Di sana ia tidak memberikan perintah, melainkan mulai bercerita dan bernyanyi dengan riang. Perlahan wajah anak-anak yang tadinya ketakutan berubah menjadi penuh senyum. Mereka mulai berani
tengah bangkitlah semangat mereka. Bisik orang tua itu mengingatkan Ki Hajar pada semboyan, ing ngaso sung tulodo, ing madya mangun kaso, tut uri handayani. Akhirnya orang tua itu bergerak mundur, mengikuti dari jauh. Dari sana ia hanya memberikan anak-anak dorongan dengan lembut. Saat mereka terhenti atau ragu, ia membiarkan mereka memilih jalannya sendiri, namun tetap memberikan dorongan dari belakang. Di belakang berikanlah dorongan, bisiknya mengajarkan kita pada makna tut uri handayani. Ki Hajar terbangun dengan napas terengah-engah, tetapi hatinya dipenuhi dengan semangat baru. Ia menyadari bahwa mimpinya bukan hanya sekadar bunga itu, melainkan sebuah petunjuk. Ia paham bahwa tugasnya sebagai guru bukan hanya sekadar mengisi kepala anak-anak dengan ilmu pengetahuan, tetapi menuntun mereka menemukan kemerdekaan jiwa. Keesokan harinya, Ki Hajar mulai merubah cara mengajarnya. Ia mulai mendengarkan cerita dari anak-anak. Mereka mulai mengajak bermain sambil belajar dan tidak lagi menghukum. Suasana pendopo pun berubah, tawa riang dan semangat baru dan semangat mengajar mengubah rasa takut dan kebosanan. Anak-anak merasa merdeka dan bibit-bibit unggul mulai tumbuh di dalam diri mereka. Semangat inilah yang terus menyala hingga akhirnya menginspirasikan lahirnya pendidikan yang merdeka bagi seluruh rakyat